Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh berjumpa kembali lewat ibadah online. Kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami. Bahkan Engkau berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu bagi umat-Mu Tuhan. Bagi gereja-Mu, bagi setiap kami yang rindu untuk mendengarkan. Karena itu kami membuka hati kami bagi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Iya, shalom saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali dimanapun kita berada. Ketika kita membuka hati kita untuk kebenaran firman-Nya, maka Dia Tuhan yang sanggup berbicara untuk menyampaikan banyak hal bagi setiap kita yang mau sungguh-sungguh rindu akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu baik saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya ingin kita sama-sama membaca dulu dalam Injil Matius pasal yang ke-6 tentang apa yang Yesus katakan tentang cara pandang. Injil Matius 6 ayat yang ke-22, Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-22 dan ayat 23. Firman Tuhan berkata di sana, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Sekali lagi Matius 6 ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, Yesus sedang berbicara tentang mata sebagai alat untuk kita memandang. Yesus berkata mata itu pelita tubuh. Bagaimana cara kita memandang, bagaimana paradigma kita itu akan menentukan hidup kita. Dengan kata lain firman ini, mata itu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka tubuhmu terang. Jalan hidupmu terang, nasibmu terang. Tetapi jika matamu jahat, maka gelap seluruh hidupmu. Masalah, persoalan, tekanan, malapetaka itu yang akan menimpa kita. Bagaimana cara engkau memandang dunia ini, itu penting saudara. Bagaimana caramu memandang setiap persoalan hidup itu juga penting saudara. Kenapa ada begitu banyak orang yang terus jatuh bangun di dalam masalah yang sama dan gak pernah lulus dari ujian mereka? Saya percaya bagi Tuhan mengubah masalah kita, memberikan jawaban bagi hidup kita itu terlalu mudah bagi Tuhan. Hanya semudah Dia berfirman semuanya selesai. Tapi apa yang menjadikan sulit Tuhan bekerja dalam hidup kita saudara, karena cara pandang kita, paradigma kita yang salah. Kita lupa bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu. Ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini, tolong saudara, mari kita memandang dengan cara pandang yang benar di setiap persoalan yang kita hadapi. Saat pandanganmu baik, kata firman Tuhan, terang seluruh hidupmu. Waktu paradigmamu baik, maka seluruh hidupmu baik. Jalan hidupmu juga baik, nasibmu juga baik. Tapi saat paradigmamu salah, maka seluruh hidupmu gelap. Masalah demi masalah yang bertubi-tubi akan datang di dalam hidup kita ketika cara pandang kita salah. Mari kita mengerti saudara, apa yang sedang Tuhan kerjakan hari ini. Yesus berkata, cara pandangmu itu yang akan menentukan hidupmu. Kalau kita hanya memandang dunia ini tentang uang, dan uang, maka kita akan menghalalkan segala cara untuk memperolehnya. Bahkan begitu banyak orang jadi jahat karena uang. Kalau kita memandang kesuksesan adalah dengan cara-cara materi, maka kita akan mengejarnya tanpa henti. Tapi ketika kita memiliki cara pandang Tuhan atau paradigma yang sesuai dengan firman Tuhan, kita akan melihat saudara bahwa ada begitu banyak berkat Tuhan. Ada begitu banyak cara Tuhan bagi hidup kita, bahwa berkat di dunia ini bukan hanya bicara tentang uang. Kita akan tahu bahwa kebahagiaan tidak bisa dinilai dari harta atau apapun yang sifatnya sementara. Mata adalah pelita tubuh, cara pandangmu itu adalah pelita tubuhmu. Paradigmamu itu adalah pelita tubuhmu. Kalau paradigmamu baik, maka teranglah seluruh hidupmu. Tapi kalau paradigmamu, cara pandangmu jahat, maka gelap seluruh tubuhmu. Tuhan bahkan sanggup menjadikan persoalan menjadi berkat waktu cara pandang
pandang kita itu benar. Sebaliknya, berkat pun bisa membawa kutuk dalam hidup kita kalau cara pandang kita salah. Mari kita mulai memiliki cara pandang yang benar dalam hidup ini, saudara. Supaya apa? Supaya kita melihat penyertaan Tuhan, supaya kita melihat janji-janji Tuhan, supaya kita melihat berkat-berkat Tuhan yang disediakan. Ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup kita, dan itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita memiliki paradigma dan cara pandang yang benar di dalam Kristus. Mata adalah pelita tubuh, cara pandangmu itu adalah pelita tubuhmu. Waktu paradigmamu, cara pandangmu itu baik, maka terang seluruh hidupmu, saudara. Ketika seseorang memiliki cara pandang yang benar, misalnya di dalam hal menentukan kehidupan, menentukan jodoh, waktu cara pandangmu benar, ya, engkau akan melihat kebahagiaan. Tetapi waktu cara pandangmu salah, bubar semuanya. Ketika terjadi perdebatan di dalam rumah tangga, kita selalu memandang dengan cara yang salah. Perdebatan ini berarti kita nggak cocok. Kita lupa bahwa perdebatan itu justru membawa kita bisa menemukan ya apa kelemahan kita masing-masing, dan ketika kita mencoba memperbaikinya, kita akan menjadi semakin kuat. Tapi banyak orang kalah karena mereka memandang itu sebagai sesuatu yang ya sudahlah, nggak ada jalan keluar. Ya, kenapa? Karena cara pandang kita yang salah. Saya sudah tidak cocok ternyata dengan dia. Kita tidak melihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita, saudara. Saya ingin kita melihat sebuah contoh di dalam firman Tuhan tentang kisah seorang paman dan keponakannya, saudara. Ya, dalam Kejadian pasal yang ke-13, bagaimana Abram dan Lot ya itu akhirnya berpisah, saudara. Di dalam Kejadian 13 firman Tuhan berkata, ayat yang pertama, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ayat 2, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ayat 3, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ayat 4, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Ayat yang kelima, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ayat 6, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama lagi. Ayat yang ketujuh, karena itu terjadilah perkelahian antara gembala Abram dan gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ayat 8, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian di antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat, kita ini saudara, kata Abraham. Ya, jadi saudara, ceritanya di sini adalah Lot dan Abraham berjalan bersama-sama, ya, dan mereka pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kata firman Tuhan. Tapi karena Abram ini sangat kaya, hartanya banyak, sebab dia disertai Tuhan. Ya, orang yang disertai Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu jangan iri melihat orang yang diberkati Tuhan, saudara. Tapi jangan puas menjadi hanya orang kaya, tapi kita mau menjadi orang yang diberkati seperti Bapak Abraham. Asalkan kita memakai berkat itu untuk kepentingan bagi kerajaan sorga. Alkitab berkata, adapun Abram sangat kaya, banyak ternaknya, perak dan emasnya. Ya, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ya, dikatakan di sana ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Jadi Abraham ini sudah berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain ketika dia hendak mencari tempat untuk dia menetap. Lalu Alkitab berkata akhirnya dia sampai ke salah satu tempat di dekat Betel, ya, di mana kemahnya mula-mula berdiri di Betel. Kita tahu bersama Betel adalah tempat ya di mana Tuhan hadir ketika Abram pertama kali mendirikan mezbah. Kenapa Abram memandang tempat itu baik, saudara? Perhatikan paradigma, cara pandang Abraham. Dia tidak melihat tempat yang ya karena itu mungkin ya tanahnya subur atau apapun, tetapi dia melihat kenapa dia memilih tempat itu, karena di sana pertama kali dia dulu pernah mendirikan mezbah mula-mula di dekat Betel itu, di antara Betel dan Ai. Kenapa dia memilih tinggal di situ? Kenapa dia menentukan ya menetap di sana? Paradigmanya itu seperti apa? Satu-satunya alasan sebab dia pernah mencari Tuhan di situ. Dia pernah memanggil nama Tuhan di situ, dan Tuhan hadir di situ, saudara. Itu yang membuat Abram menetap di tempat itu. Ya, paradigmanya yang tepat
ya memilih satu tempat karena satu-satunya alasan adalah ada Tuhan di situ. Sehingga ya karena Abram itu sangat kaya, peternaknya banyak, juga Lot bersama-sama dengan dia, lalu terjadilah persaingan antara peternaknya Abram dengan peternaknya Lot. Dan Alkitab berkata mereka berkelahi walaupun mereka bersama-sama. Negeri itu sudah tidak cukup luas lagi bagi mereka untuk diam bersama-sama sebab harta milik mereka banyak. Ya, ayat yang ke-7, akhirnya terjadi perkelahian di antara gembala-gembala mereka. Maka Abram berkata kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan kamu, karena kita ini keluarga, kita ini saudara. Ya, sebagai saudara jangan ada perkelahian, saudara, karena Tuhan tidak berkenan. Abram tahu akan hal itu. Kalau ada perkelahian maka berkat Tuhan akan terhalang. Kalau ada perkelahian maka itu akan menjadi penyebab, saudara, ya, dari kehancuran usahanya, dari kehancuran segala-galanya. Pertikaian, pertengkaran itu membawa kutuk dalam hidup manusia. Jangan suka-suka bertengkar, jangan suka-suka berantem, apalagi suami istri, saudara bersaudara. Ya, Lot berkata kepada Abram, ya, jangan ada pertengkaran. Abram berkata kepada Lot, maaf, jangan ada pertengkaran karena kita ini saudara. Yang sadar duluan itu Abram loh. Dia bilang kepada Lot begitu. Ayat yang ke-9, Abram berkata, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan maka aku akan ke kiri, kata Abram. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di Kanaan, di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di lembah-lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Saudara, kita melihat di sini cara pandang dari Lot ini berbeda, saudara. Lot ini paradigmanya hanya melihat ya tanah yang subur, penuh dengan air, dan dia sudah membayangkan akan kemakmuran di depannya dia. Ya, tanpa berpikir panjang dia melihat sesuatu yang enak di depannya. Saudara, ingat, yang enak belum tentu baik, yang baik belum tentu benar, tetapi yang benar itu sudah pasti yang terbaik. Yang enak belum tentu baik, yang baik belum tentu benar, tetapi yang benar itu sudah pasti yang terbaik. Lot hanya melihat betapa banyak airnya, subur tanahnya, dan dia sudah memiliki sebuah paradigma pandangan bahwa ya itu yang terbaik, itu akan membawa dia kepada sesuatu yang lebih baik ke depan nanti, tanpa dia peduli bahwa tanah yang dia pilih itu adalah di lembah dekat Sodom. Saya yakin dan percaya Lot pun sudah mendengar, ya, karena dia sudah lama menetap di sana. Alkitab berkata ayat 13, adapun orang Sodom itu sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Lot tahu akan keadaan itu, tetapi dia sengaja memilih di dekat tempat itu. Kenapa? Satu-satunya alasan hanyalah kemakmuran. Hati-hati, kemakmuran bukan jaminan segala-galanya, saudara. Abram melihat satu tempat, dia menetap di sana karena itu adalah tempat dekat dengan dia membangun mezbah. Adapun orang Sodom itu sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Abram tidak tamak, Abram tidak culas, dia tidak berkata, Lot, saya sama kamu tuh lebih tua saya loh, ya, jadi saya yang harus memilih lebih dulu. Nggak, Abram memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih sesuai dengan keinginannya. Ya, Abram mengalah, saudara. Orang yang suka mengalah itu mesti diberkati, saudara. Makanya jangan suka adu otot. Jangan suka, saudara, ya, sesuatu yang ya sifatnya hanya eyel-eyelan, bahkan sampai kepada berantem. Ya, Abram menyuruh Lot lebih dulu memilih, ya. Dia tidak tamak, dia tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Kenapa, saudara? Karena paradigma Abram itu kepada janji Tuhan dia percaya. Abram percaya paradigmanya bukan soal tempatnya, bukan soal tanahnya, tetapi soal penyertaan Tuhan. Abram bapak orang beriman karena dia sangat beriman. Dia terlalu percaya mau seburuk apapun tanah yang dia diami, asal ada Tuhan, maka Tuhan yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Saudara, ya, Lot memilih tempat yang enak. Abram ngalah
ketika Lot memilih. Sebenarnya Abraham bisa bilang, aku udah duluan lihat itu loh, kamu ini kan cuma ikut aku. Ya nggak berhak dong kamu memilih tempat itu. Bisa. Orang yang suka mengalah, orang yang sabar, orang yang selalu menyerahkan haknya itu akan disertai Tuhan. Ya, ubah cara pandangmu hari ini. Kalau engkau menjadi orang yang suka eyel-eyelan dengan saudaramu, engkau orang yang suka berantem, engkau orang yang suka mau dianggap benar, terus bertobat, saudara tanggalkan semuanya itu. Miliki paradigma yang benar. Ya, ketika Abraham tidak memaksakan diri, dia menyerahkan seluruh haknya kepada Lot untuk memilih. Tuhan memberkati dia. Tuhan bilang, aku akan memberikan seluruh negeri yang kau pandang ini bagi keturunanmu, anak-anakmu. Ya. Dan Tuhan memberikan janji, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunan pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, kata Tuhan. Jalanilah negeri ini menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri ini. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Akhirnya Abraham datang ke satu tempat, dan di sana yang pertama dia lakukan adalah mendirikan mesbah bagi Tuhan. Saudara, Abraham memiliki paradigma yang berbeda dengan Lot. Kita tahu bersama pada akhirnya Lot terjadi kehancuran dalam kehidupannya karena dia memilih tempat. Paradigmanya yang salah, hanya melihat tanah yang subur dekat Sodom, ternyata membawa kehancuran bagi keluarganya. Kita tahu bersama Sodom dan Gomora dihukum oleh Tuhan. Lot kehilangan istrinya, saudara. Mari saudara, ketika kita memiliki cara pandang yang benar, mari kita memandang hidup ini dengan caranya Tuhan. Mari kita memandang setiap masalah kita dengan caranya Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita mau katakan, Tuhan, kami mau memandang kepada Engkau, karena kami percaya ketika kami menaruh pandangan kami kepada Tuhan, kami akan melihat janji-janji-Mu. Kita mau berkata, memandang wajah-Mu Tuhan. Biar kita senantiasa memandang Tuhan. Waktu kita memandang wajah-Nya, kita menemukan pikiran Tuhan, sehingga cara pandang paradigma kita akan diubah. Terima kasih atas segala kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala kebaikan. Ajar kami memiliki cara pandang yang benar atas hidup kami Tuhan, atas masalah, atas persoalan, bahkan atas setiap pilihan-pilihan hidup yang harus kami ambil. Biar paradigma kami diubahkan sesuai dengan firman Tuhan. Kami belajar dari Abraham. Dia memandang Tuhan dengan cara yang benar. Dia memandang dengan cara pandang Tuhan. Bukan soal tanahnya, bukan soal air, bukan soal apapun, tetapi dia tahu ketika ada Tuhan menyertainya, semua keadaan bisa berubah, kutuk dapat menjadi berkat. Berbeda dengan Lot yang melihat tanah yang subur dan hijau, yang ada di benak pikirannya, di dalam cara pandangnya, dia akan menikmati segala yang enak di sana. Dia lupa bahwa Tuhanlah yang bisa menjadikan segala sesuatu itu menjadi indah. Ajar kami melihat persoalan kami Tuhan sebagai satu hal
yang Tuhan izinkan untuk membuat kami menjadi semakin indah, sehingga tidak ada yang perlu kami ragukan. Waktu penyertaan Tuhan adalah hidup kami. Tuhan turut bekerja. Berkati anak-anak-Mu, berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu Tuhan, mereka yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Biar kami memiliki cara pandang paradigma yang baru. Kami mau terus berjalan di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih buat tuntunan-Mu bagi setiap kami. Ubah cara pandang kami agar kami boleh menikmati firman-Mu. Berkati umat-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, Tuhan tolong jamah dan lawat, berikan kekuatan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia tetap aman tentram di dalam Engkau Tuhan, perlindungan-Mu sempurna. Berkati gereja-Mu Bapa, biar anak-anak-Mu, jemaat-Mu boleh tinggal senantiasa di dalam hadirat-Mu, di dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati langkah dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan apapun yang Kau lakukan dibuat Tuhan berhasil dan hidup-Mu menjadi berkat. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jawaban